Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Video kita kali ini akan membahas sedikit mengenai pencernaan hewan. Pencernaan pada hewan. Hewan apa saja? Itu ada mamalia, ada reptil, ada amfibi, ada Pisces, dan terakhir ada Aves ya. Bagaimana penjelasannya? Kita simak video berikut ini. Yang pertama adalah pencernaan hewan Aves ya, atau burung yang kita kenal selama ini. Nah, di Aves sendiri memiliki organ pencernaan berupa mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, kemudian ada usus halus, dan yang terakhir adalah kloaka. Nah, di bagian mulut Aves ini dia berbentuknya paruh ya, kita sebutnya paruh. Itu sangat keras ya, karena sesuai dengan makanannya ya. Aves ini biasanya memakan biji-bijian atau serangga gitu. Nah, mulut ini bentuknya sesuai dengan makanan yang mereka makan. Jadi bentuknya berbeda-beda antara Aves yang satu dengan yang lainnya. Nah, proses pencernaannya itu seperti ini, Kak. Makanan atau biji-bijian, kita ambilnya biji-bijian ya, karena kita sering lihat burung itu makan biji-bijian. Biji-bijian dimakan oleh burung, masuk ke dalam kerongkongan. Nah, ketika masuk kerongkongan, biji-bijinya itu akan ditaruh di tembolok terlebih dahulu, ya. Karena di situ adalah tempat penyimpanan sementara. Kemudian makanannya juga setelah dari tembolok, makanan tersebut ada yang langsung masuk ke lambung kelenjar. Nah, di lambung kelenjar ini terdapat banyak enzim, ya, enzim-enzim yang fungsinya untuk mencerna makanan. Kemudian setelah dari lambung kelenjar, biji tersebut langsung masuk ke lambung pengunyah. Nah, di lambung pengunyah ini makanan tadi atau biji-biji yang tadi yang sudah dicerna secara kimiawi di lambung kelenjar, kemudian masuk ke lambung pengunyah. Di lambung inilah makanan tersebut dicerna secara mekanik ya. Jadi secara mekanik itu dihancurin lagi supaya lebih halus lagi, seperti itu. Lambung pengunyah ini memiliki dinding yang tebal, dinding lambungnya tebal ya. Kemudian di lambung ini juga terdapat batu-batuan, kerikil, bahkan serpihan kaca juga ada. Itu sengaja dimakan oleh burung atau ayam. Gunanya adalah untuk membantu proses pencernaan di lambung pengunyah ini ya. Karena biji-bijian itu kan keras sekali ya. Jadi mereka membutuhkan bantuan dari luar seperti kerikil-kerikil batu ataupun dari serpihan kaca. Kemudian setelah halus, makanan tersebut akan masuk ke usus halus dan diserap oleh tubuhnya. Kemudian sisa makanan yang tidak bisa dicerna, dia akan keluar melalui kloaka. Seperti itu adalah penjelasan mengenai pencernaan Aves. Yang selanjutnya adalah pencernaan reptilia. Ya, reptilia berarti hewan yang melata. Ada kadal, ada buaya, ada ular. Nah, di sini contohnya adalah ular. Di gambar sudah terlihat sangat jelas organ-organ pencernaan reptilia, maksudnya pencernaan ular, yaitu kerongkongan, kemudian masuk ke perut, kemudian ada usus kecil,
Dari usus kecil masuk ke usus besar, dari usus besar masuk ke anus. Bagaimana sih proses masuknya makanan ke dalam ular tersebut hingga berujung ke kloaka atau anus? Nah, jadi Kak, ular itu memiliki gigi ya. Giginya itu semuanya runcing, tajam. Tetapi fungsi gigi di ular tersebut bukan untuk mengunyah, melainkan untuk mencengkram mangsanya. Jadi ketika mangsanya sudah tercengkam, giginya langsung masuk ke dalam mangsa dan mengeluarkan bisanya atau racunnya, sehingga mangsanya mati dan tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak kemudian mati ya, seperti itu. Kemudian setelah dicengkram oleh giginya, ular itu akan merenggangkan kepalanya ya. Jadi tengkorak ular itu berbentuk segi empat tengkoraknya dan fleksibel, sehingga rongga mulutnya itu bisa membuka lebar, terbuka sangat besar, sehingga mangsanya bisa dimasukkan ke dalam mulutnya atau ditelan bulat-bulat secara perlahan ya. Jadi ular tidak pernah mengunyah makanannya. Jadi makanannya itu ditelan mentah-mentah, ditelan bulat-bulat ke perutnya. Kemudian makanan tersebut masuk lewat kerongkongannya, lalu masuk ke perut, lalu masuk ke usus kecil, kemudian usus besar, kemudian ke anus, dan terakhir di kloaka. Ya, di sepanjang kerongkongan, nah, itu kan bentuknya masih utuh ya, mangsanya. Nah, kerongkongan ular ini ternyata ototnya itu fleksibel juga ya. Jadi dia tidak kaku sehingga makanan mangsa yang besar bisa masuk dengan mudah ke dalam perut. Nah, dalam perut ini terdapat banyak sekali enzim yang yang fungsinya menghancurkan makanan ya. Jadi melumat makanan tersebut menjadi empuk sehingga bisa dicerna di usus kecil dan usus besar. Setelah makanan tersebut dicerna, kemudian diserap di usus, dan sisanya akan dikeluarkan melalui anus dan kloaka. Seperti itu penjelasan sistem pencernaan reptilia. Berikutnya adalah pencernaan mamalia, dan di sini contohnya adalah mamalia jenis memamah biak. Memamah biak ini maksudnya adalah dia memakan rumput-rumputan ya. Kalau mamalia itu kan masuknya jenis kebanyakan itu omnivora, memakan apa saja, atau karnivora ya, memakan daging biasanya. Nah, ini contohnya adalah hewan yang memamah biak, yang memakan rumput-rumputan atau tanaman, di mana mereka ini adalah biasanya hewan kurban atau hewan yang bisa dimakan oleh manusia. Contohnya adalah sapi di sini ya. Nah, di gambar itu sudah jelas nama-nama organ pencernaan sapi ya. Dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan ya. Dari kerongkongan kemudian masuk ke rumen. Nah, dari rumen kemudian masuk ke retikulum. Dari retikulum kemudian masuk ke omasum. Dari omasum masuk ke abomasum maksudnya. Dari abomasum baru masuk ke usus halus. Nah, di usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Kemudian sisanya menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Ini ada unik ya kayak dari sapi ini. Kenapa? Karena organ pencernaan sapi itu memiliki 4 perut. Perutnya itu ada 4 ya. Perut pertama adalah rumen, perut kedua adalah retikulum, perut kedua adalah omasum, perut keempat adalah abomasum.
Jadi si proses makanannya itu seperti ini kayak rumputnya dikunyah di mulut sapi nih ya. Setelah dikunyah, kemudian ditelan masuk ke lambung rumen, ke perut rumen ya. Di perut rumen ini eh, si rumputnya belum terlalu halus ya. Jadi dia masuk ke retikulum. Masuk retikulum ini juga dia belum halus juga si rumputnya. Kemudian karena belum halus, jadi dari retikulum ini si makanan yang tadi dikeluarkan lagi ke mulut bagian dalam, bagian paling dalam untuk dikunyah di gigi geraham yang paling belakang ya, dikunyah lagi. Setelah halus baru masuk ke perut omasum. Nah, setelah di perut omasum, kemudian makanan tersebut diolah lagi masuk ke abomasum. Nah, di abomasum ini makanannya sudah sangat halus dan berupa bubur. Setelah berupa bubur, makanannya itu langsung berjalan ke usus halus, di mana fungsinya adalah untuk menyerap sari-sari makanan. Setelah di usus halus, barulah keluar melalui anus. Nah, itu adalah organ pencernaan mamamah biak sapi ya. Ini organ pencernaan ini sama terdapat juga pada hewan kambing, kerbau, unta, dan kuda ya. Seperti itukah penjelasan dari pencernaan hewan mamamah biak mamalia ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pencernaan amfibi atau alat pencernaan pada katak. Nah, katak ini di dalam gambar itu terlihat jelas ada mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, kemudian di sana ada pankreas, kantung empedu, juga hati. Kemudian tetapi makanan tersebut tidak melalui pankreas, kantung empedu, dan hati ya. Dari makanan itu dari lambung langsung ke usus. Nah, di usus itu sama dengan semuanya, yaitu tempat penyerapan sari makanan. Kemudian dari usus, makanan tersebut yang tidak dicerna akan keluar melalui kloaka. Nah, di dalam mulut katak itu terdapat gigi ya. Namun giginya itu bukan untuk mengunyah, mengunyah makanan. Fungsinya adalah untuk mencengkram mangsanya ya. Kemudian di dalam mulut katak juga terdapat lidah. Nah, lidah katak ini sangat unik sekali. Kenapa? Karena ukurannya sangat panjang dan dia bisa digulung atau dilipat ya. Jadi bisa masuk ke dalam mulut dan dilipat. Di setiap permukaan lidah katak ini dia memiliki cairan perekat ya, maksudnya cairan yang bisa lengket gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang menempel di lidahnya, itu sesuatu tersebut bisa menempel. Misalkan dia hendak memakan serangga, nah serangga itu bisa menempel di lidahnya dan masuk ke dalam mulut. Kemudian makanan tersebut masuk ke kerongkongan, lalu masuk lagi ke lambung, dan di lambung itu makanan tersebut dicerna melalui proses kimiawi. Untuk katak, proses pencernaannya hanya menggunakan proses kimiawi saja, tidak ada proses mekaniknya. Kenapa? Karena makanan katak biasanya berupa serangga, dan serangga itu sudah lembek, tidak ada yang keras. Kemudian makanan masuk ke lambung, diproses, lalu masuk ke usus dan diserap di usus semua sari makanannya dan dikeluarkan melalui kloaka. Adapun fungsi hati dan kantung empedu itu sama dengan hewan yang lainnya yang fungsinya untuk menetralkan racun pada makanan dan sebagainya. Yang terakhir adalah sistem pencernaan pada Pisces atau ikan.
Saluran pencernaan pada ikan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Di dalam rongga mulut terdapat gigi yang berbentuk kerucut dan tumbuh pada rahang atas maupun rahang bawah. Meskipun demikian, fungsinya bukan untuk mengunyah kembali ya. Jadi fungsi gigi pada ikan itu untuk mencengkram mangsanya. Seperti itu. Makanan tersebut masuk ke mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk lagi ke lambung. Nah, di lambung ini makanan tersebut dicerna atau diolah secara kimiawi, kemudian masuk ke usus. Setelah di usus, makanan tersebut diserap di usus, setelahnya dibuang melalui anus ya. Jadi kurang lebih sistem pencernaan ikan itu sama dengan pencernaannya katak ya. Ya seperti itu karena mereka makanannya pasti sudah lembut dan mudah hancur. Itu adalah penjelasan mengenai pencernaan Pisces. Nah, penjelasan kita sudah sampai di sini mengenai sistem pencernaan hewan. Sekarang ada tugas untuk kakak semuanya yaitu di buku tematik 5C halaman 14. Kakak isinya tabelnya saja ya. Jadi yang bagian bawah tidak perlu diisi. Sampai di sini penjelasan mengenai pencernaan hewan. Bila ada kesulitan dalam mengisi atau ada kurang pahamnya, bisa langsung japri saya ya. Baik, sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan dan penjelasan yang kurang jelas. Tetap semangat, tetap sehat, tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Saya Dina Hasan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya.